Irsa dan Bang Raffi ini dari pusat. Hari Rabu dia akan terbang terbangnya ke kota Madinah. Ke Jakarta dulu ya, Jakarta ke kota Madinah. Di Bang Irsa Bang Raffi atau di tahun 2019. Ada yang bantu debat kemarin, Bang Irsa juga datang beberapa kali, kita minta imam dan sebagainya. Jadi mereka berdua 2 hari lagi akan ke Jakarta, setelah itu nanti baru ke kota Madinah di Saudi Arabia. Dan yang sebelumnya pun juga sudah ada yang pergi 2 orang, sudah ke Jakarta atau ke Madinah? Oh ya, yang 2 orang sedang di Jakarta, nanti balik lagi sini juga. Jadi ada sekitar 4 orang dari alumni kita, alumni 2019, satu lagi alumni 2018. Kalau kalian pernah dengar kemarin Bang Afkar menyampaikan yang namanya Bang Iqbal Fatani. Nah itu dia abangnya Awina ya. Abangnya Awina, Bang Iqbal Fatani. Sebelumnya masih jadi mahasiswa di Unjiah di teknik sipil kalau salah. Jadi walaupun di teknik sipil mendaftar juga ke Madinah. Jadi anak harapkan kemarin kalau bisa tuh titelnya 2, ST dan LC gitu. Atau apakah yang di Indonesia siapa enggak? Sekedar informasi, mereka berdua di 2019 sempat ada di wali kelas sekitar 2 tahun. Kemudian yang samping kiri ini Bang Raffi ini tercatat mahasiswa dari Kuliner jurusan Ekonomi Islam. Jadi semester akhir ya, semester akhir jurusan Ekonomi Islam di UIN. Jadi dalam satu sisi mereka mahasiswa, tapi sisi lain masih mengejar impiannya, ini ke kota Madinah untuk belajar ke pusat ilmu pengetahuan Islam. Kemudian Bang Irsa sebelumnya tercatat sebagai mahasiswa di Divya Banda ya. Di Banda 4 semester, tapi masih juga mengejar impiannya juga. Kalau di dunia agama kan, di bidang agama kan di dunia ini kan kalau nggak Azhar, kemudian Madinah, kalau nggak lagi Sudan, kalau nggak lagi Maroko, ada tambah lagi kadang-kadang Suriah. Di tempat-tempat kalau di dunia itu atau pusatnya, ujungnya. Kalau di sisi lain misalnya pusat mode mana, misalnya Paris, sudah hebat. Gitu kan. Pusat robot mana, misalnya Jepang. Kalau ilmu pengetahuan Islam ya di sana teman. Mungkin nanti bisa ada waktu ini, di waktu kita yang mungkin kita 1 jam hampir 2 jam ini bisa menyampaikan hal-hal, pertanyaan dan sebagainya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya inti dari semua ini adalah tentang masalah obsesi. Dan kata-kata ini kayaknya hampir gak terdengar di mulut kalian. Apa sih obsesi ini? Keinginan yang betul-betul ingin banget tak dijalan kali. Nah itu dia. Gak cuma sekedar ingin, tapi betul-betul. Dan ini saya lihat problemnya di generasi kalian, nggak ada keinginan yang tinggi, keinginannya rendah sekali. Itu diantara yang semoga bisa dicarikan kepada adik-adik kelasnya. Jadi bukan top seperti kemarin saya sampaikan Bang Afkar, walaupun jurusan agama nggak mengajak kalian semua mesti harus ke agama, nggak mengajak kalian semua mesti harus ke Azhar atau jurusan agama tadi, tapi diambil ibrohnya, obsesinya, caranya meraihnya, bagaimana dan sebagainya. Oke, mungkin biar nggak panjang lebar, silakan Bang Raffi atau Bang Irsa menyampaikan. Oke, ini akan sampaikan Bang Irsa dan mungkin kalau ada kekurangan tidak kelebihan kekurangannya kita sama-sama maklum dengan karena mereka masih belajar. Silakan Bang Irsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar orang Indonesia itu pemikirannya masih pemikiran dunia. Pernah dengar nggak? Ditulis. Pemikirannya itu pemikiran itu pemikiran 2 sisi. Jadi
Kalau nggak positif ya pasti negatif. Begitulah. Contoh sederhananya waktu politik misalnya. Kalau kita pilih Jokowi, berarti kita pilih Prabowo, kan seperti itu kan? Contohnya, bukan berarti kita gara-gara kita pilih Jokowi, bukan berarti kita pilih Prabowo juga, kan mesti. Sama juga seperti kuliah, terutama untuk anak pesantren itu kuliah umum dan agama. Jadi ketika kita pilih umum, seakan-akan kita nggak akan belajar agama lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita masuk agama, seakan-akan kita nggak belajar umum sama sekali lagi. Padahal kan mesti seperti itu. Kuliah itu kan dia jalan menuju expert, jalan menuju kemampuan kalian dalam suatu bidang. Bukan berarti ketika kita belajar di bidang itu kita nggak belajar di bidang lain lagi. Jadi ini yang perlu kita nih, terutama untuk anak-anak saya. Jadi bukan berarti nanti ketika kalian memilih umum, agama akan kalian tinggalkan. Gitu. Begitu juga yang sama agama. Berarti sama agama nggak tahu sama sekali tentang umum, nggak tahu tentang dunia, nggak tahu tentang ini. Karena kita masih hidup di dunia. Jadi itulah yang dunia. Kayak orang-orang bertanya, kenapa kita mesti belajar agama? Kalau kuliah agama nanti ilmunya jadi apa? Ini bukan masalah kita akan kerja jadi apa, bukan masalah kita apa kuliah agama, belajar agama itu kan wajib. Belajar agama itu bagian dari kehidupan. Belajar itu bagian dari kehidupan. Atas setelah kalian kuliah, setelah kalian lulus, setelah kalian kerja, sampai kalian meninggal, itu tetap wajib belajar. Tetap wajib belajar agama. Belajar umum juga begitu. Jadi gitu. Ini yang pertama. Pemikiran dunia. Yang poin kedua, masalah yang kayak Ustaz bilang tentang posisi. Selama ini kita selalu belajar tentang apa dan bagaimana. Mau kuliah apa? Kuliah teknik sipil misalnya. Bagaimana kuliah? Kuliah belajar tentang teknik, belajar tentang mesin dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah menjawab pertanyaan why, kenapa? Kalau mau kuliah umum, kenapa kuliah umum? Kuliah teknik mesin, kenapa kuliah teknik? Mau masuk kedokteran, kenapa masuk kedokteran? Kenapa nggak masuk pelajaran lain lagi? Sama seperti belajar agama. Kenapa kita mau sama agama? Kenapa masuk daerah? Kenapa banyak sekolah lain? Kenapa ini? Kenapa ini? Cara yang ditanyakan oleh orang kita. Termasuk dalam hal agama, termasuk dalam agama kita sendiri. Kita pernah mempertanyakan, kenapa sebenarnya kita memilih Islam? Ya, pernah nggak bertanya gitu? Kenapa nggak agama lain aja? Sampai tingkat seperti itu. Kalau misalnya kita bilang kita beruntung masuk Islam, coba bayangin kalau kita jadi orang Kristen. Mereka sama seperti juga, mereka pernah pertanyakan kenapa harus Kristen, kenapa nggak ini? Inilah agama kita nih yang membedakan kita dengan agama lain. Cuma Quran satu-satunya kitab suci yang menyuruh pemuluhnya untuk mempertanyakan agamanya sendiri. Karena kenapa? Karena Islam yakin dengan kebenarannya. Makanya setiap Al-Quran ayat-ayat kan selalu ada ayat afala taqilun. Bahkan menantang kita sendiri. Kalau misalnya kalian bisa buat agama yang seperti Islam, coba buatlah. Dan sampai sekarang nggak ada agama seperti kita di Islam. Termasuk juga dalam menentukan masa depan kalian. Kalian mau kuliah, apa mau nggak kuliah, mau kerja, mau apa? Kenapa? Ini coba pertanyaan ini aja yang kalian bikin. Misalnya mau kuliah ke kampus apa? Itu kuliah cari kampusnya atau cari jurusannya? Mau jurusan apa itu? Ya, apapun kampusnya yang penting jurusan itu. Atau mau kampus itu yang terserah jurusannya apa yang penting dapat kampus itu. Itu juga harus ditanyakan. Jadi, mungkin sebagian juga ada yang masalah misalnya orang tuanya ingin ke sini, tapi kita ingin ke sini. Kenapa orang tua seperti itu? Karena kita sendiri nggak kuat mengenai kita. Memang kalau kita ke situ kita mau kenapa? Kenapa mau ke situ? Ini yang kita bisa jelaskan ke orang tua sehingga ya terjadilah ya orang tua ya urusan mereka itu kita cuma ikut aja, tapi kita harus ingat ini kenapa. Nah, ini coba dipikirkan dulu. Nah, ini juga yang membedain negara kita dengan negara-negara maju di luar, negara-negara kayak misalnya Australia, kayak negara-negara Eropa tuh, dia sejak masuk SMA tuh udah jelas kuliahnya kemana gitu. Jadi mereka udah jelas kenapanya. Yang memang mau masuk sains, jadi SMA-nya udah sains terus, kenapanya sampai kuliahnya aja di bidang itu.
bahkan sampai tamat kuliah pun, coba lihat, sebagian besar mahasiswa Indonesia tidak kerja dengan sesuai dengan jurusannya. Ya, kan? Ya. Kenapa? Karena wah ini mereka kuliah yang penting kuliah. Itu nggak ada kenapanya, sehingga bukan nggak boleh kita kerja jurusan lain, tapi kan kuliahnya itu, jadi untuk apa kita kuliah gitu? Itu pertanyaan. Itu apa? Why? Yes. Kalau Anda sendiri, kenapa Anda memutuskan untuk kuliah agama bukan kuliah umum? Pertama, dalam agama kita berbeda dengan agama luar. Dalam agama kita tuh ada kewajiban untuk menyebarkan kebaikan. Dalam agama kita tuh orang yang ibadahnya sedikit, tetapi dia menyebarkan kebaikan kepada orang banyak itu lebih baik. Khairukum man anfa'u linnas. Sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nantinya kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk agama. Karena suatu saat kita akan mati, sehingga apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu itulah yang kita lakukan dalam hidup. Jadi ketika kita melihat bagaimana negara ini, bagaimana orang Indonesia ini bisa berdiri, itu semua mulai dari agama. Jadi kemanapun kalian pergi, mau bidang apapun, tetap agama itu dasar dan fondasinya. Semua pergerakan kemerdekaan, pergerakan penjajah, semua dimulai dari agama dulu, nggak dari yang lain. Kenapa orang Aceh bisa bersatu dengan orang Jawa atau orang menjajah? Karena agama. Karena bersandar di bawah asas yang sama, Allahu Akbar. Sebelumnya, kenapa kita berjaya 300 tahun lamanya? Karena sebelum beratus-ratus tahun sebelumnya, kita nggak pernah bersandar di atas satu agama. Kita bersandar atas Papua, atas Jawa, atas Sunda, atas Aceh. Tapi yang menyatukan kita semua sehingga kita membuat kemerdekaan atas satu agama. Semuanya di bawah barisan Allahu Akbar. Karena itu, ketika negara kita memiliki banyak sekali masalah saat ini, konflik dan lain sebagainya, satu-satunya cara yang pertama kali harus kita lakukan adalah kembali ke sini dulu, ke agama. Ketika agamanya sudah diperbaiki, maka semuanya akan ikut. Ilmu pengetahuan, sosial dan lain sebagainya akan ikut semua. Makanya namanya agama. Karena inilah awal daripada kemajuan kita. Kalau ingin maju, ini dulu diperbaiki. Bukan berarti kita belajar agama nggak belajar umum. Agama dulu, ketika agamanya kuat, umum itu akan diikuti. Gitu. Itu buat motivasi Anda sendiri kenapa belajar agama. Jadi kalau Anda itu belajar, kita belajar kan apapun yang kita pelajari nanti, yang terpenting kan apa yang bisa kita bawa pada masyarakat. Jangan kita belajar untuk sendiri. Untuk apa kita belajar untuk sendiri? Akhirnya kita mati nggak ada yang ingat kita buat. Kita menyebarkan kepada orang lain. Karena kalian bisa belajar, kalian bisa sekolah di sini, itu juga karena Allah. Banyak teman-teman kita di sana di luar sana nggak bisa belajar. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kira dia dulu baik, alay atau mana misalnya tidak berpendidikan, itu nggak bisa kita salahkan mereka juga. Itu karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti kita. Karena itu kalau Anda sendiri, Anda bertekadnya supaya negeri kita ini, kita semua rakyat Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai. Coba nanti kalian search di internet, lihat orang-orang yang di bawah. Mereka memang perlu uang, tapi yang pertama harus dibutuhkan adalah pendidikan. Dan pendidikan paling dasar itu dari agama dulu. Ini itu saja. Misalnya kalau ada yang menanyakan, Jadi contohnya untuk sekitar informasi. Nanti dalam mengejar sesinya beliau tadi, Elsa tadi, di antaranya juga di tengah kuliah. ini masuk ke sesi.
apapun terjadi, aku harus bisa. Artinya beliau nih, ketika ibunya meninggal sebagainya, kandungnya sakit, tapi tetap gak menghalangi. Dan juga walaupun sudah kuliah di Libya Banda itu 2 tahun, bisa konversi ke UIN, mudah, langsung diterima kan? Diterima saja. Kata-kata, UIN saya terima, langsung semester 5 langsung. Nah, di 4 semester di Libya Banda, langsung nyambung ke semester 5 di UIN, langsung diterima. Tapi beliau nggak mau yang lebih lagi. Itu namanya obsesi. Nggak cukup sekedar geprek aja. Kalau bisa daging sapi. Maksudnya itu jadi nggak cukup lah. Padahal bisa. Dan kalau bisa nyambung ke UIN cuma 2 tahun selesai, 4 tahun udah dapat sarjana kan? 4 tahun. Tapi nyambung lagi ke Madinah 4 tahun kadang lebih. Ninggalin orang tua, gitu kan? Ya, yang dia cuma salah satunya ya. Salah satunya, seperti Afgan juga. Ada salah satunya. Kalian pergi misalnya masih ada adik, masih kakak atau macam-macam. Ya orang-orang yang punya obsesi, alhamdulillah. Sebagian alumni yang menyampaikan pengalaman hidupnya kepada kalian. Orang-orang yang punya obsesi, gak cuma keinginan tapi obsesi. Anak sendirian, tapi masih semata wayang, masih meninggalkan orang tua. Itu dia poin yang penting sekali yang tinggal ya. Terserah dia mau kemana, obsesi ini harus ada. Makanya ini kita panggilkan para yang disampaikan yang bagus sekali pas di SKI kita, maksudnya Indonesia ada itu karena ada para ulama. Nanti kita sambung lagi, ada para abu kita, para tangguh kita, para kiai, para habaib. Yang mayoritas kita bilang, bukan semua ya, karena emang ada yang Kristen juga. Nah, kawan kita yang di Manado misalnya di Sulawesi bagian Maluku, yang Kristen ada, tapi mayoritas 90% ya berjuang ya umat Islam. Di situ yang motivasinya. Oh ternyata Indonesia ini ada karena ada ulama, ada jihad. Dari pahlawan dari mulai Aceh sampai ujung sana mayoritasnya Islam semuanya. Ada ya dari saudara kita yang non muslim pahlawan juga. Tapi kalau dihitung persenannya kan sedikit. Karena mayoritasnya muslim. Itu menjadikan motivasi beliau untuk yang pengagaman dan sebagainya. Dan kalau ingin tahu beliau ini, jangan dikira tidak ini bagi saya orang mantap juga ini. Nah, kalian di Biren itu lewat ada rumah, iya bakso ser itu rumah pinggir jalan raya. Ser atau ser? Biasanya di mana? Apa namanya? Daerah apa namanya? Menasab yang pinggir jalan raya. Kalau rumah pinggir jalan raya, kira-kira tahu sendiri kan? Adatnya dan sebagainya kan? Amin NT juga. Jadi biasanya kan orang belajar agama pasti orang enggak ternyata secara duniawi dia sudah lebih. Nanti kalau lewat bisa kasih gratis itu. Tinggal kita anggota. Ada satu siswa. Punya. Kemarin sempat juga pas tadi apa? Sosialisasi kemarin. Mau digratisin cuma nggak enak kita. Ketemu juga abangnya, muda anak juga. Ketemu saya gratis, nggak enak. Nah, jadi ini bukan dunia ini sudah dapat ya. Waktu sudah kuliah udah, tapi apa? Obsesi belum dapat. Obsesi itu kalau nggak enak gitu. Nggak enak itu makanan, pakaian kalau nggak itu nggak mau. Film kalau gitu nggak mau. Nah, itu namanya obsesi. Dan ini diarahkan obsesinya ke hal positif. Baik, mungkin disambung kepada Bang Kampi. Ini juga orang hebat juga nih. Apanya? Tupperware. Termasuk ibunya juga pakai Tupperware di semua ini. Itu sama ya. Pernah ke Italia juga pernah. Dapat bonus kita kan dikasih baju satu banyak aroma. Italia itu kan ke Italia. Prosesnya macam itu. Ini orang mantap ini bukan dunia. Tapi masih tidak. Jadi jangan dikira orang belajar agama itu orang yang orang duniawinya kurang dan sebagainya. Justru ternyata sekarang trennya udah berubah. Nah itu mungkin bisa disambung kan. Silakan supaya itu hanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada beberapa di kelas ini mungkin sudah kenal mana, mungkin karena ada masuk di kelas debat bahasa Arab mungkin karena ada sebenarnya itu debat bahasa Arab di daerah ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama Muhammad Hafiz Daudra, alumni 2019 dari daerah Madinah Penang. Sebelumnya ini untuk bisa kalian berpikiran mengenai tentang obsesi tadi.
Anak sendiri kuliah itu triple degrees atau triple degrees. Triple degrees itu 3 gelar. 3 gelar. Anak yang satu 3 gelar. Anak yang satu ada 3 kampus. Ada di Universitas Syekh Kuala 1, di UIN Arab 1, dan insyaallah akan duduk di Universitas Islam Madinah. Mungkin untuk kali ini mungkin motivasi udah banyak dikasih sama aku Nayasa. Mungkin Ana lebih share di sini mengenai pengalaman kayak mana dulu awal dari dia ini sampai emang terobsesi betul-betul pengen belajar agama dan pindah dari jurusan ini. Jadi awalnya Ana masuk ke Dayah Modern Nepena ini di tahun 2013, sambung MTS di Dayah Modern Nepena, dan bukan orang yang pandai-pandai amat, bukan yang betul-betul rajin betul, bukan yang orang menghafalkan, bukan ke awal dari Betrofas, bukan juga. Dan tapi ya emang orang reguler, kayak kadang kelihatan juga yang bukan Betrofas mungkin. Bukan juga UFAS, bukan bagian dari itu. Mungkin banyak cerita heboh mungkin awal dari mungkin karena emang tak ada rencana lanjut untuk aliyah di Dayah ini. Mungkin karena terobsesi. Banyak kawan-kawan yang bilang kalau kita sambung di Dayah ini, kita nggak dapat undangan masuk kuliah di luar. Ada pernah terpintas itu nggak di kepala kalian? Maksudnya kalau kita masuk kuliah ini nggak ada susah dapat jalur undangan di luar. Nggak ada kayak gitu. Anda sempat terobsesi kayak juga yang masuk SMA Muda Masarun ke Fajar Harapan dan lain-lain sebagainya. Akan tapi terpintas juga satu sisi bahwasanya oh ya ngapain juga kita sibuk-sibuk ke SMA luar kalau emang kuliah ini udah berkualitas dan mencukupi kuantitas semuanya. Kita bisa berjuang dengan sesama untuk mencapai undangan tersebut, bukannya bayar kita nih cilek-cilek dah kita bilang tapi kita di sini juga namanya juga berjuang, namanya juga kita mau rebut undangan. Kan kita sekolah di Fajar Harapan juga kita bersaing juga sama teman-teman kan. Bukan cuma kita langsung kita masuk Fajar Harapan, oh kita masuk Fajar Harapan, oh ya tentu kita dapat undangan. Enggak gitu. Akan lebih kita masuk dari ya kita bersaing juga, ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang pandai sana, ada yang pandai di sini. Mungkin waktu dulunya tuh ada di untuk SMPTN sekarang berapa? Sebelum 50% masih dari untuk akreditasi A. Sekarang anak Allah alam nggak tahu, mungkin dalam agak pantau-pantau ke situ. Jadi awal masuk aliyah tuh ada satu akun juga, satu dufah sama anak satu angkatan namanya Tariq Nabil Yansyah. Mungkin ada beberapa dari kalian tahu, mungkin juga sudah mungkin adalah beliau yang tampil tuh kemarin di foto itu asis itu. Tariq Nabil Yansyah dari Hasan. Anda berdua sama beliau terobsesi kali untuk bisa lanjut di Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Dan belum ada plan B, plan C dan plan lainnya untuk bisa lanjut di universitas lain. Gak ada niat sedikit pun untuk sambung ITB, PB, UI, Syah, UIN, apa segala macam belum ada niat. Cuma fokus di Al-Azhar. Itu baru mulai terinspirasi mungkin setelah dulu mungkin anak ada mulazamah pembelajaran sama Ustaz juga di waktu sore hari. Ada dulu sama aku Nawazi juga dan beberapa kawan-kawan untuk belajar ilmu nahu. Emang cenderung fokusnya itu untuk belajar, emang fokus masuk ke Al-Azhar. Sampai kami emang udah mencari beberapa alumni untuk minta soal lah bagaimana cara masuk, bagaimana tips trik lewat di Al-Azhar. Tapi Allah Alam sempat di kelas 3 aliyah setelah UN anak nggak dapat undangan. Cuma dari laki cuma satu orang, aku Natari dan Bilan Syah dapat undangan dan beliau juga nggak lewat undangan tersebut. Beliau juga nggak lewat karena 50% artinya kurang lebih kelebihan itu ada 150 orang. 75 orang itu 74-nya dari cewek, satu orang dari laki. Jadi tahu sendiri kayak mana tololnya laki ya. Satu orang, satu banding berapa? 1:150. Ya. Itulah perumpamaannya kalau dibilang terobsesi dengan kuliah. Terobsesi banyak bilang oh mau ke Jawa nih, enak di Jawa, dan ini. Tapi anak tetap terobsesi itu nggak ada niat memang pengen masuk kuliah dan mau makan, tapi pengen masuk tetap terobsesi. Waktu itu emang pengen masuk ke Al-Azhar. Sampai setelah UN, anak sempat ikut yang namanya bimbingan belajar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Ikatan Alumni Timur Tengah fokus untuk melanjutkan studi di Maroko, Libya, Lebanon, Sudan dan Mesir. Mesir 4 negara tersebut. Anak ikut berjuang di sana. Berjuang dengan beberapa satu pesantren saja dengan niat seadanya. Hari itu mungkin materi kurang, selain apa masih butuh belajar, mungkin Anda melihat daya luar emang bagus kualitasnya, dan mungkin materi hari itu kurang dan
saya bilang belum ada kesiapan khusus lah untuk ikut bimbel tersebut. Akan tapi kadar ruang waktu Anda ikut di bimbel tersebut, dari sekitar 300 orang yang ikut, cuma 10 orang yang lewat tryout. Termasuk anak 1 orang. Termasuk anak waktu itu ikut tersebut kena. Akan tapi beda halnya waktu ikut tryout itu, rupanya waktu soalnya itu mungkin yang dipelajari saat itu, akan tapi saat itu pemenang berubah pikiran untuk merubah soal menjadi seperti TOEFL. Mungkin beberapa di kalian sini sudah ada yang TOEFL yang tinggi-tinggi, mungkin yang pernah tes TOEFL itu yang kayak TOEFL tapi sistemnya yang bahasa Arab. Sempat setelah ikut bimbingan belajar itu sempat terpintas untuk ikut seleksi masuk perguruan di Al-Azhar. Ada beberapa termasuk anak akhir Al-Azhar juga termasuk yang ikut seleksi di Al-Azhar. Ada sekitar 20 orang yang ikut seleksi dan yang lewat 1 orang juga tetap. Akhuna Tariq Nabilan Syah. Dan beliau sekitar peringkat 50-an dari 1.100 orang di Indonesia. Beliau. Jadi hilanglah kesempatan kuliah di Al-Azhar karena belum ada pensi mau kuliah di mana, dan SBMPTN ini itu segala macam dah tutup. Jadi gak terpikir lagi mau kuliah di mana hari itu. Jadi udah bingung, udah resah, udah ini. Jadi yang dipikirkan sekarang gimana nih? Ini jangan sampai siap dari pikir Al-Azhar ini udah gak lewat, jangan nganggur. Jangan ada kata-kata nganggur di benak kita, bosnya aduh ya udahlah, gap year setahun untuk tunggu SBMPTN atau tes selanjutnya untuk masuk perguruan tinggi. Jangan ada benak di kalian. Jadi coba kalian benar-benar ikutlah seleksi atau apa itu. Oke, sampai saat itu mungkin Anda belum ada pilihan meskipun untuk masuk perguruan tinggi, dan untuk statusnya itu Anda sempat didaftarkan oleh orang tua. Emang nggak ada niat meskipun untuk ikut SBMPTN karena orang tua Anda emang fokusnya emang pengen kalian masuk ke umum. Jadi kedua Anda itu ikut seleksi SBMPTN dengan modal Anda nggak pernah ikut bimbel apa-apa yang ada dibuat daya, yang udah diundang Nurul Fikri dan Nisa Operation apa segala macam. Anda nggak pernah ikut dan nggak bayar sedikitpun. Untuk hal itu mungkin yang ada di kelas lagi itu dari peringkat 1 sampai peringkat 5 emang niat betul-betul nggak mau ikut bimbel, emang fokus di agama waktu saat itu. Dan yang emang betul-betul dari Hufaz, yang dari laki itu cuma Ersa dan Akhir Tori. Dan selebih itu kami bukan dari Amr Hufaz. Kami yang betul-betul orang reguler, orang yang emang biasa-biasa saja, yang sekolah juga terlambat, yang masih batak lah. Emang batak lah, bisa dibilang kategorikan. Emang Allahu a'lam, tapi semua dari kami itu emang ada terobsesi, emang pengen kuliah semuanya di luar. Sampai sekarang adalah beberapa mungkin nggak di luar Aceh, dan ada juga di Jawa sana masih kuliah. Jadi kami pengen emang ikut ujian SBMPTN itu. Jadi ada beberapa lah, ada dari satu kelas dulu 26 dari satu kelas kami itu sekitar 7 orang yang ikut bimbel SBMPTN itu. 7 orang emang betul-betul fokus agama dan sempat terpikirkan pengen jadi seperti Akhuna Ilham Al-Faton. Ilham Al-Faton itu angkatan dari Akhuna Rafiq. Ilham Al-Faton. Oh ya, Rafiq kembali. Angkatan Akhuna Rafiq. Ilham Al-Faton. Di kelas 3 aliyah itu sempat minta sama Ustaz Anwar bahwasanya enggak mau masuk pelajaran umum. Enggak mau masuk lagi pelajaran umum. Memang betul dia ya udah dia tinggal ikut UN aja. Dia memang fokus ke agama. Dia kalau mau masuk kelas emang mau masuk kelas agama aja. Selebih itu dia emang mau mulazamah dengan agama aja. Jadi sempat terobsesi itu karena emang ada bimbel nih, kami minta sama beberapa ustaz, masa yang bimbel umum ada, masa kami yang bimbel agama nggak ada. Sampai itu, dan ada beberapa ustaz sarankan ya udah kalau memang 7 orang nggak dibuka ya udah kami mulazamah terus ada. Sempat terobsesi, sempat pikirkan bahwasanya ya udahlah kami belajar mandiri sama saudara, mungkin kalau memang nggak tahu mungkin kami sempat minta juga. Tempat kami tidak gitu dan itu segala macam. Dan yang ikut SBM termasuk anak ikut SBM, yang ikut bimbel SBM satu pun nggak lewat SBM. Anak yang lewat SBM. Jadi berbanding terbalik, orang ini belajar materi SBM, matematika itu segala macam, belajar di kelas, belajar untuk bimbel. Dan anak tak terpikir untuk belajar kayak materi SBM itu, tapi anak lewat SBM. Karena dulu anak lewat di Teknik Arsitektur Universitas Maiku Saleh.
arsitektur di Balik Usaleh. Anak karena berpikir hal itu untuk emang harus kuliah dan seorang tua, anak coba kuliah dan pada gua anak dipindahin ke ikut jurusan lain karena ada anak tergolong ke dalam buta warna, jadi nggak bisa masuk ke dalam arsitektur. Dan anak nggak pilih ke Universitas Balik Usaleh, ada ikut lagi di ujian mandiri di Universitas Islam Negeri Araniri, karena waktu itu di Universitas Islam Negeri Araniri nggak ada uang pembangunan yang biasa kalau kalian dengar. Kalau kita masuk negeri uang pembangunannya mahal gitu segala macam. Jadi kalau di Universitas Negeri Araniri itu lagi waktu itu nggak ada uang pembangunan. Jadi emang betul-betul fokus. Kita cuma bayar SPP udah masuk kuliah sama dengan reguler yang masuk jalur lainnya, mau SPMPTN, MPTKIN dan lain-lain sebagainya. Jadi waktu itu anak sempat berpikir bahwa saya udahlah ini untuk tunggu setahun mungkin di Winaran ini. Alhamdulillah ada Allah lewat juga lagi itu dan lanjut di Winaran ini. Dan sekarang di semester 7 di Ekonomi Islam Winaran ini, semester akhir lah. Doa semoga bisa selesai di Winaran ini. Juga selama satu semester di Winaran ini akhir saja anak untuk lanjut di Libya pada Aceh. Anak ikut tes di Libya pada Aceh, lewatkan kadar buah karena hari itu persyaratan di Libya pada Aceh harus sita ijazah. Anak nggak jadi ambil karena ada persyaratan hari itu sita ijazah. Jadi karena pikir aduh ini mau dekat waktu itu akhir saja udah mukabalah dia ke Universitas Islam Madinah, udah mukabalah karena beliau jalur tetap langsung wawancara dengan Sita ijazah itu apa? Sita ijazah itu. Kita harus kasih ijazah ke Libya tersebut. Nanti kita baru boleh ambil di waktu kita udah tamat dari Libya sebagai jaminan bahwasanya kita tetap konsisten istiqomah belajar di situ sampai 2 tahun dan nggak keluar dari Libya tersebut. Walaupun udah lewat di mana di Saudi itu segala macam, kita nggak boleh keluar. Kalaupun kita keluar dari Libya, berapa konsekuensinya? Ada konsekuensi balikin uang beasiswa dan buku. Balikin uang beasiswa dan buku. Itu waktu di Libya. Jadi karena anak sempat berpikir untuk ini disita ijazah dan WIM akan buka pendaftarannya. Jadi anak harus urus yang lebih besar lagi daripada Libya. Jadi anak obsesi untuk tetap daftar di Universitas Islam Madinah untuk urus berkas segala macam dan lain sebagainya. Dan setelah itu setahun kemudian karena isu maraknya COVID dan lain-lain segala macam dan kuliah dari online kan, orang tua anak mungkin karena berpikir anak di ekonomi Islam ini mungkin jurusannya cuma jurusan mudah itu segala macam dan emang jurusannya mudah sih karena apa yang kita pelajari di dia itu kita merujuk ahli di universitas mungkin kalian ada belajar kaidah fikih misalnya kayak al-umur bima qasidha atau kaidah-kaidah lain itu kan banyak kaidah-kaidah itu nanti dikaitkan lagi waktu kalian belajar di Universitas Islam tuh di Araniri misal kayak contoh di ekonomi atau di syariah itu diulang lagi di kaidah fikih. Jadi apa yang kalian dah belajar di dia ini terpakai di luar. Mungkin kayak anak-anak masuk di kaidah fikih langsung dapat dia 100 karena udah paham itu segala macam. Itulah nilai lebih kita plus dari dia ini udah belajar kaidah, udah belajar usul fiqh dan lain-lain segala macam segalanya. Terobsesi dari COVID tersebut orang tuanya suruh tes lagi untuk masuk ke kedokteran. Jadi anak ikut tes lagi karena orang tua, kan kita harus berbakti pada orang tua. Dan kita harus berbakti pada orang tua. Jadi mau nggak mau anak ikut tes lagi. Walaupun anak nggak tinggalin sih tetap mata kuliah dan lain segala macam nggak akan tinggalin. Disuruh ikut tes lagi untuk ikut tes di kedokteran. Dan pilihan kedua terserah mau pilih mana ya. Anak pilih dia itu ilmu hukum syariah dan ikut seleksi SBMPTN. Karena rumah nggak ada di kedokteran, pilih di ilmu hukum dan disuruh kuliah nggak sama orang tua di ilmu hukum. Jadi kuliah, jadi sekarang satu sana anak di 3 degrees, 3 gelar. Kalau emang sekali lulus gitu ya, 3 gelar. Kalau emang sanggup dijalani, insyaallah. Jadi mungkin poin pentingnya di sini jangan sempat kalian berpikir di dalam benak pikiran kalian bahwasanya kalian ingin nganggur waktu saya kuliah. Kalau kalian udah susun ini pengen kedua, pengen UI, pengen ini, pengen SPMPTN, siap nanti SPMPTN pengen kalau udah lulus nanti pengen di Jawa itu segala macam. Sempatkan buat di benak kalian tuh ada plan B, plan C dan plan D sekalian terus. Jangan sampai kalian udah misal kalian nanti gak lewat di satu tempat, kalian tuh sakit hati.
sakit hati, mungkin plan B itu nanti nggak ada niat sedikit pun lagi. Mungkin sakit hati, gara-gara sakit hati ini ada tes lagi tahun depan, nggak tahu tahun depan nggak dibuka, umur jalan terus, mana tahu kita mungkin 5 tahun udah ada, mungkin kayak orang jenius tuh yang 5 tahun udah ada semua. Mana tahu corona datang nggak habis sekarang, mungkin ada virus baru lagi, kan? Jadi jangan lihat benak pikiran kalian itu nganggur, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tetaplah jangan berpikir bahwasanya kita harus belajar agama aja, tetap belajar umum itu penting. Karena kalau kalian nanti waktu belajar umum, kalian nanti akan pasti mencari yang namanya dunia kerja. Waktu di dunia kerja tuh pasti diminta klasifikasi kalian. Misal lulusan dari mana, misal lulusan teknik sipil, mau masuk ke jadi pegawai bank, kan nggak logis harusnya. Teknik sipil, bahasan jembatan, bagaimana tembok bangunan itu dasarnya. Tapi masuk pegawai bank, dihitung grade, manajemen, akuntansi keuangan bank, kan nggak logis. Jadi nggak ada kesinambungan. Jadi coba kalian pikirkan kemana jalur kalian itu, dan seperti aku Nairsa bilang tadi, why? Kenapa kita harus masuk ke situ? Itu yang terbenak pikiran kalian. Itu yang harus kalian betul-betul pikirkan, bahwasanya kuliah itu serius kuliah itu. Karena kita nggak tahu apa yang isi dalamnya. Ada yang di dalam dunia perkuliahan itu yang mungkin ada misalnya yang kuliah di daerah ini udah 30 juz, keluar untuk kuliah tempatnya 30 juz, masih ada yang bisa. Ya, dia udah sibuk sama organisasi dari A sampai Z organisasi. Dia balik ke rumah itu cuma paling untuk tidur pagi, pulang pagi. Coba tanya 30 juz yang udah pernah dihafal, yang mungkin ada nilai. Apa dia ingat 30 juz yang udah dihafal? Nah, itulah yang jadi misteriusnya. Orang ada yang sibuk kuliah tapi lupa dengan agama, banyak gitu. Jadi anak sarankan, walaupun kalian mungkin yang bukan abok atau kufas, walaupun yang kayak sama-sama kita yang reguler juga, yang memang yang biasa-biasa aja, tetap belajar agama, tetap berkompetisi dengan kawan-kawan, tetap meraih cita-cita. Karena apa yang kalian inginkan, kalau memang kalian sungguh-sungguh pasti tercapai. Masalah kata riba dan tadi Sufi Iman, sallallahu alaihi jannah. Ini berapa aja deh? Pertama kuliah mana? Kuliah apa tadi? Selain kamu mana-mana deh? Apa ya? Hukum tes, hukum apa lagi? Kedokteran. Hukum kan? Al-Azhar. Arsitektur. Hukum tadi? Hukum di Indonesia. Hukum ya. Ini pelajar kan APC. Nah, jadi ini lebih kompleks lagi ya, lebih rumit lagi, kayak banyak. Jadi tapi satu sama titik poin, obsesinya masih ada. Jadi obsesi itu yang menjadikan kita itu hidup benar-benar hidup. Kalau nggak ada obsesi itu kita kayak sama kayak kucing. Setiap manusia harus ada obsesi. Tidak cuma kayaknya ada obsesi yang penting. Dan jangan merasa ini sekalian saya sampaikan kan, ranking atau kepintaran yang sementara ada di daerah ini tidak menentukan kan. Ini berarti sekarang nggak berprestasi enggak, tapi ketika kita sudah lulus itu nanti kita beda lagi cara berpikir. Misalnya apa? Sekarang kita di sini pelajaran banyak, nanti sudah fokus satu. Kedua, sekarang masih banyak pikirannya, pengen pulang, pengen ini. Ketika sudah lulus beda lagi pikirannya, sudah fokus ya. Jadi jangan yang di bawah-bawah, yang menengah ke bawahnya terutama, jangan merasa aku udah 39 dari 20 santri gitu. Nah, tidak menentukan gitu. 20 santri 39 gitu. Yang di atas itu jangan merasa juga orang sombong lupa di dirinya, aku pasti. Nah, ini sebelum ada pertanyaan ada satu yang pengen saya sebenarnya pengen nanti pas ini. Misalnya pengalaman saya pribadi, ada satu kesalahan
Jadi ada satu kesalahan apa? Rasa sombong. Kenapa? Karena waktu kuliah dulu, ya, ada satu angkatan dengan satu menawar dengan Ustaz Yohansyah satu 18 sana, Ustaz Ma'ruf dan Ustaz Hamdun 18. Waktu kuliah di agama dulu, mahasantri ya. Jadi semester 1 sampai semester 6, alhamdulillah ada di muntas awal terus. Muntas awal, jadi nomor 1 terus. Ini bukan sombong ya. Kan nanti ada awal muntasan ini kan awal nilainya sama-sama 90, cuma beda komanya 92, 91 kan sama-sama muntas. Tapi ya ini sama 1, sama 2. Alhamdulillah semenjak semester pertama sampai semester 6 cuma 3 tahun, itu semester muntas awal terus. Juara. Maka ada satu kesombongan. Apa itu? Ketika datang Masyaikh dari Saudi Arabia, oh ini ada tes namanya muqabalah, bahasa kerennya interview. Nah, di situ juga bahasa Indonesia wawancara. Jadi diwawancari dengan para Masyaikh itu, dengan saya ada 2 syekh itu. Nah, ada kawan-kawan yang ikut tes. Kayaknya ini kesempatanku besar nih. Kayaknya enggak. Perasaan dengan nilai tadi. Terus kemudian di akhir ada rasa kesombongan. Ternyata ketika lulus bukan sama sekali nggak ada nama di situ. Malah kawan ada yang nggak rank 10 besar itu malah keterima. Yang nggak masuk 10 besar malah keterima. Ya, dengan cara-cara yang lain. Ya. Wah, itu jadi jangan merasa yang di atas, jangan merasa tinggi hati, yang bawah jangan merasa. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ini. Pasti pertanyaan kalian ini akan fenomenal. Itu apa pertanyaan menjelang orang ini berangkat. Berangkat ke ini satu pertanyaan. Satu aja. Kuliah agama mau Bagiannya. bagaimana? Terutama kayak hal-hal yang menjelang akhir ini loh. Hal-hal lampu kuning ini. Hati-hati sebagainya, hal-hal yang di kepala kalian di beberapa bulan ini. Tanyakan. Terutama pernah menghadapi masalah yang mirip-mirip. Bingung orang tua ini, ayah pengen ke sini, ibu ke sini. Oke, Ini ada sedikit tambahan untuk masalah perempuan. Kan pertama yang dari kita nih perempuan tahu lah. Ini sebagian lagi kita juga tahu. Kadang-kadang ada misalnya pertanyaan kayak, tapi perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di rumah ngurus anak, mungkin sekolah tinggi-tinggi. Sebenarnya ada kesalahan dalam cara berpikir yang baik. Justru perempuanlah yang harus sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena semua peradaban, semua itu dimulai dari perempuan dulu. Kan perempuan kalau jadi ibu, kalau mau anaknya berhasil, dia ibunya harus landai lah. Ibunya harus berhasil juga supaya mau anaknya berhasil. Makanya dalam setiap generasi, maka sampai ulama bilang ini, kalau melihat bagaimana majunya sebuah negeri, biarlah perempuan mereka. Kalau perempuan yang maju, berarti negeri itu maju. Kalau perempuan yang mundur, akan negeri itu mundur. Kita memang kita jarang mendengar nama perempuan dalam sejarah-sejarah Islam. Tapi kita misalnya lihat yang paling terkenal misalnya Imam Syafi'i. Pertama Imam Syafi'i sebegitu hebatnya seperti itu karena ibunya. Imam Bukhari lah karena ibunya. Jadi Muhammad Al-Fatih kenapa beliau bisa sehebat itu? Umur 21 tahun sudah melakukan kondisi dari lautan. Kenapa? Karena ibunya lagi-lagi karena perempuan. Bahkan harta Rasulullah pun Rasulullah kita coba pahami lagi ketika malam jatuhnya wahyu. Rasulullah kan sempat ketakutan. Siapa yang menenangkan Rasulullah sehingga Rasulullah bisa berdakwah? Istrinya. Lagi-lagi perempuan. Bahkan yang setelah Rasulullah yang masuk Islam pertama apa? Khadijah, perempuan lagi. Syahidah pertama Islam, perempuan lagi. Perempuan sangat besar dalam Islam. Makanya musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam itu menyerang siapa dulu? Perempuannya dulu diserang. Banyak sekali sekarang pemikiran yang semua menyerang perempuan. Feminisme yang inilah ini semua berkaitan dengan perempuan. Karena itu sebagai seorang nanti kalian sebagai seorang perempuan sekolah ini belajar yang betul-betul untuk mempersiapkan generasi ke depannya. Jangan sampai ketika generasi kita sampai Indonesia itu nggak ada lagi. Itu istilahnya itu kayak sudah diambil oleh orang lain. Yang memajukan negeri kita bukan orang kita sendiri, tapi orang lain. Gitu. Jadi ketika kita kuliah apapun itu kuliahnya, bukan masalah kuliahnya apa, tapi apa yang bisa kita beri untuk masyarakat atau orang lain.
zaman yang serba cepat ini. Dunia ini dunia memang kejam. Dunia nggak akan berjalan seperti apa yang kita mau. Kita mau kuliah di sini pas lewat sini, nggak akan berjalan seperti apa yang kita mau. Jadi kita harus berdamai dengan itu. Dunia ya apa adanya seperti ini. Nggak akan berjalan seperti yang kita mau. Orang-orang yang kejam kita. Tapi meskipun dunia kejam kita nggak boleh kejam kepada dunia. Lagi isu-isu mental health dan lain sebagainya. Emang capek nih. Pusing kan, pikirin kuliah mau mana. Nanti waktu kuliah lebih pusing lagi. Nanti untuk mau lulus pusing. Sudah lulus, cari kerja lebih pusing lagi daripada lulus. Mending kuliah aja. Yang ada penting balik ke daya. Balik ke daya. Itu akan yang lulus dengan dia. Upload tinggi dan lain sebagainya. Para surprise dokter. Tapi jangan khawatir. Tak apa-apa. Meskipun cobaan di depan semakin berat, Allah juga akan menguatkan kita. Jadi kita juga akan semakin kuat. Seperti kan pernah lihat gambar besar kecil, satu panah aja udah jatuh. Tapi ada rusa besar, ribuan panah tapi dia masih berdiri juga. Sering berjalan waktu, Allah juga kita akan semakin kuat juga. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kayak mana nih? Nggak usah khawatir. Ada jalannya. Jadi kesimpulan terakhir dari semua ini ya jangan khawatir. Apapun yang kita bisa yang terbaik lakukan, sisanya kita serahkan kepada Allah. Ya buat orang yang maksimal aja. Gak usah kita pusing mikirin. Khawatir boleh juga nggak akan berubah keadaan. Jadi dia mudah. Ini konsep tawakal. Jadi ini dari kita dulu kan. Kita ada obsesi tadi kan, jadi dengan plan ya, planning. Setelah plan sebagai orang tua sendiri, baru kemudian serahkan sama siapa. Tapi pertama jadi ini dulu kan, jangan langsung ke sini. Yang penting itu kan, karena ketika ada ini, ternyata misalnya kita mau kuliah ke sini ternyata nggak ada kayak tadi nggak pernah ikut bimbel, malah bisa lulus. Berarti ini faktor X kalau orang barat bilang X faktor. Nah, faktor X kalau kita bilang takdir, bahasa kita faktor X itu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sudah begini, tapi kalau nggak ya, nah ini X faktor orang barat bilang. Orang kita bilang takdir, bahasa Indonesia ya untung, hoki bahasanya. Tapi jangan dicari langsung di sini kan, gitu kan? Nah, siapa tahu lah pokoknya aku. Nah, gitu kan? Siapa tahu ya. Tapi kan usaha dulu kan. Ini prinsip tawakal. Dengan intinya sih, semuanya bisa berikan sama apa kita mau. Baik, dari belakang ada pertanyaan? Belakang kedua. Ya. Bagaimana cara kita lebih tahu tentang jurusan apa yang bakal kita ambil untuk ke depan? Pertanyaan dari ini aslinya tadi dulu. Berapa enggak? Sekarang yang tidak jelas. Bagaimana cara kita lebih tahu tentang jurusan apa yang bakal kita ambil untuk ke depan? Jurusan apa yang harus kita ambil? Gimana kita tahu kita ini mau kemana? Jawabannya satu kalimat, internet. Zaman sekarang sudah mudah, karena itu ya kita cari di internet jurusan ini prospek kerjanya gimana. Terus kita bisa lihat kisah hidup orang-orang yang sukses dulu, misalnya Mungkin ada pertanyaan yang kedua mungkin dari basic diri sendiri ya, maunya kemana? Apa kita contohnya, ini kan depan pengen sih pembuatan pandai gambar, kita masuk teknik sipil, atau pengen ahli dalam berbicara, mungkin pengen dalam berbicara, mungkin pengen masuk politik, boleh politik, atau pengen menjurus ke agama, ya, ke agama kemana contohnya kita? Yang tiga kemampuan baik dari rohani maupun jasmani. Kecenderungan. Kemampuan. Tentang masalah tadi yang sampaikan mengenai masalah ngomong tadi, jangan pikir sendiri loh. Kalau kalian mungkin bisa cerita tadi
mungkin kita. Kan beda kan? Jadi nggak sembarangan ada ilmunya itu. Dan alhamdulillah ada alumni kita barusan yang baru pernah sempat ada di dulu. Memang pintar di dunia ini dia pintar manage kawan-kawannya, pintar ngomong. Padahal sekali lagi ratingnya ke 10 nggak dapat. Dan bahkan ngapa tuh susah dia, susah kali memang, itu susah kali apa? Tapi apa sekali lagi hormat sama guru. Kita ketemu aja, anu tuh. Apa ya? Dan bagus yang ngomongnya, jaga. Anaknya biasa-biasa nggak nampak soalnya, biasa aja dia kayak sudah berempat kayak biasa. Memilih kawannya. Kalau 17 Agustus itu didengar dia ngomong. Ini yang ini dia jalan. Jadi kemampuan di situ dapatnya akhirnya masuk di Semarang kemarin. Semarang di jurusan komunikasi. Kan nyambung kan? Jadi jangan sepele. Belum tentu yang pintar, karena ada orang pintar memang nulis, memang dia nulis bisa, tapi ngomong nggak bisa. Ada yang memang dia bisa ngomong, nulis nggak bisa. Kan masing-masing orang beda-beda. Nggak semacam orang zaman dulu bisa semuanya. Ada yang bisa memang pintar baca dia, tapi kalau menyampaikan nggak bisa. Ada yang bisa manage kawannya, ngatur gini. Tapi ya misalnya manajemen misalnya. Jadi itu perlu kita tahu. Jadi sering kalian sudah kelas 12 ini masih belum tahu aku mau kemana sih, bingung. Aku nih bisa apa? Ya kan sendiri coba di bidang-bidang ada 20 pelajaran, 30 macam-macam. Aku bilang gimana? Di OSIS itu juga termasuk organisasi kan? Aku bisa ya. Kalau nggak ada di pelajaran-pelajaran. Aku pintar gambar. Misalnya coba arsitektur nih, animasi nih. Terus kalian tambahkan satu lagi mengenai internet tadi. Harus lihat sekarang besok nih di akhir-akhir tahun ini apa nih? Bidang apa yang digeluti manusia? Paling senang apa misalnya? Di antaranya nomor satu semua yang berkaitan dengan internet, dan komputer misalnya. Kalian memang sudah senang di situ kan? Memang senang umum misalnya. Memang aku di sini. Tapi apa ya? Nah, cari. Ya kan? Yang paling pertama semua yang berhubungan internet komputer. Berarti aku harus pemrograman web. Sekolahnya di mana itu? Cari. Minta sama orang tua berarti biaya macam-macam nanti kan? Bikin teknisi komputer misalnya, jarang teknisi komputer jangan kali. Tak pernah lihat gitu ya. Terus bagaimana? Tapi kayaknya masih jarang teknisi komputer. Dan itu enak juga daripada yang bidang yang lain ya. Sekali pegang sana sini enggak. Kalau urusan dunia itu ada banyak. Semua berhubungan dengan komputer, bikin web, bikin animasi, gambar-gambar. Jadi banyak sebenarnya. Tapi kalau sekarang masih bingung, itu perlu dipertanyakan. Nah sekarang berarti terus mencari apa sih, aku bisa apa? Aku bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Pasti bisa, masih bingung. Kita diskusi, tanya kawannya, diskusi jangan diam saja. Jangan-jangan orang lain, karena kan gitu baca di perut mata kan apa, semua di ujung lautan nampaknya gitu juga. Kadang orang lain lebih tahu potensi kalian. Sudah ada tes gitu kan, itu misalnya apa kemarin? Tanya lagi, detail lagi, kan baru sekedar itu kemarin itu, cuma cepet-cepetan kan, orang mantap. Tanya lagi diskusi sama itu. Jadi sudah ada plan, jangan sampai setelah lulus baru planning. Walaupun ya bisa jadi sih, tapi kan lebih bagus sebelum. Karena kita planning saja belum jadi apa lagi nggak ada planning. Ada pertanyaan satu lagi? Tadi itu jawabannya ada. Oh 2 poin. 3 pun boleh juga. Kalau itu saya ke Madinah. Kalau yang wajib mana setahu kita dengar dulu Saudi, Kuwait. Tapi di Saudi yang tulis Naurah nggak dibutuhkan di mahram. Iya sih. Kan ada perkembangan baru berarti. Tulis Naurah. Jadi, karena apa? Karena kampus tulis Naurah itu kan emang betul-betul di dalamnya itu kalibat semua. Jadi karena mungkin bukan apa ya? Fullnya dibilang di dalam itu kalibat semua kan saya nggak tahu dalamnya. Dan juga istilah politika kan. Dia tahu kemana pemberlakuan sama COVID ini setelah COVID kemarin nggak ada 5 orang cuma khusus Prince Naurah, tapi selain di kampus di Saudi selain Prince Naurah perlu mahram misalnya kayak Taibah, King Abdulaziz dan lain sebagainya. kalau Azhar nggak perlu dari Azhar nggak perlu. Tapi Azhar itu ya was-was ya. Ya tempat kan Mesir ya seperti Jakarta. Asal kita punya circle yang bagus. Jadi kalau
ini kalau Saudi secara umumnya itu pakai mahram. Perkembangan terbaru Princess Nourah University itu nggak pakai mahram. Nah, itu termasuk negara-negara telur itu Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, negara telur pinggir laut. Jadi Saudi sudah membuka karena MBS ya. Kebijakan Pangeran Putra Mahkota itu sudah membebaskan sebagainya. Jadi bisa Mungkin sistem tadi kan pakai istilahnya kalau luar butuh tasrif gitu. Oh, ya. Bisa bebas sedikit. nanti kapan tunjukkan Princess Nourah University, masya Allah luar biasa. Terlalu mewah, kayak hotel bintang 7. Misalkan ada tempat, ada kereta api khusus, ada tempat stadion Semua di Saudi lah. stadion bola, semua asli. Jelas kan, jadi cuma berarti maksudnya kan ya di sini ya Slawana pernah ada informasi apakah betul apa enggak yang pernah ke sana itu tetangganya tanya pernah kunjung ke sana atau ke mana dulu Pak? Lama kali rasa tanya jangan diam aja makanya ini udah diam nggak tahu apa bingung pusing udah masuk kelas tanya gitu ditanya dari berapa ini Nah, gimana mau membedain obsesi? Obsesi kan ada yang negatif, yang pengen aja gitu, tapi bukan betul-betul ngejar, bukan bakatnya, bukan. Jadi kayak kalau udah dapat, ya udah dapat aja gitu. Tapi bukan yang mau lanjutin. Gimana kalau obsesi? bedakan obsesi yang nggak benar dengan obsesi yang benar. Logotan istilahan secara baik. Obsesi itu kan keinginan tuh meskipun kita suka di bidang itu tak akan capai. Sampai itu pasti. Jadi jangan kayak jangan istilah capek pindah jurusan lain capek juga. Jadi capek itu sebuah kepastian. Jadi walaupun kita suka bidang itu, contohnya yang paling mudah misalnya game. Misalnya mau jadi pro gamers kan. Itu sebenarnya latihan main game itu doang bisa 12 jam lebih misalnya. Jadi walaupun main game doang tak dapat juga, tapi supaya sampai masuk rumah sakit. Jadi jangan gara-gara kita suka bidang ini terus capek pindah capek juga. Jadi obsesi itu ketika kita capek di bidang itu, tapi capeknya kita sukai. Senang nanti. Saya karena dikunjungi sama si itulah. Apa dikunjungi? Emang ada obsesi gitu? Jadi cari bidang yang membuat capeknya membuat kamu senang. Capeknya membuat senang. Jadi proses itu walaupun capek, walaupun bahkan nggak digaji pun sudah kayak volunteer itu orang-orang yang sukarelawan. Itu apa aja Pak? Sukarelawan bencana begini, sukarelawan Greenpeace itu yang menghalang pembuangan minyak macam-macam. Sukarelawan apa ya? Sukarelawan apa ya Pak? Artinya semua. Itu dia obsesi itu. Apalagi digaji. Kayak orang main bola ini kan. Obsesi dia dapat gaji jutaan per detik lagi gajinya. Yang main bola. Itu saya di situ kurang senang. Walaupun harus lembur, senang. Anak usah dibagi, senang ngajar, senang menyampaikan kepada dan sebagainya. Walau harus ngetik-ngetik kayaknya tetap. Kalau dihitung lembur, dia harus berapa per jam? Jam 11, jam 12 malam masih dari jam. Itu obsesi itu sesuatu yang kita inginkan. Kalau itu walaupun capek fisik, tapi diri kita senang. Bahkan negatif apa positifnya, efeknya benar sih dari segi agama, dari segi norma hukum. Kalau ingin aku pokoknya harus dapat cowok itu, apapun caranya ini nggak benar nih kan? Itu kan mudah. Aku cek mana di dunia kejahatan, kemana pun jadi aku kejar dan bunuh dia. Mudah. Bisa agama kan disinggung kan macam. Ustaz, Ya, kalau ke Madinah tuh ke sana kan ini? kalau ke Madinah tuh atau keluar sana ada batasan hafalan yang misalnya kayak harus 30 juz. Nggak ada
paket C lah yang kuliah yang dia tak kuliah dia dari tingkat kerja sampai SMA dan ijazah paket C itu bisa sampai ke Saudi sana. Asalkan ijazah itu berlaku dan diakui di Saudi sana. Untuk syarat hafalan pun nggak ada syarat hafalan. Akan tetapi nanti kita di sana dalam satu semester pun tidak bisa. Kurang lebih akan ada ujian setiap semester itu 3 juz. Biasanya kalau tes kan 2 juz paling minimal. Paling minimal Ini 2 juz. Tadi yang sampaikan tadi pas waktu tes itu, ya waktu tes ke Saudi itu apa mana? Itu cuman tesnya nggak sampai 5 menit. Formalitas. Kamu juz'an abika, juz'an ikra. Nggak ada sih. Satu lagi pertanyaan, siapa ustaz favoritmu? Imam atau syekh favoritmu? Nah, itu anak kaget. Ini formalitas berarti ini. Nggak sampai 5 menit. Kaget juga. Ternyata di situ ada versi ini. Allah ini mengatur apa itu? Di waktu Ustaz tahun 2008 itu. Jadi ada pembagian dai, pemerataan dai se-Indonesia. Kenapa? Dipandang kebanyakan dai itu dari Indonesia Barat, Sumatera, Jawa. Maka di waktu tahun itu yang diterima bukan orang dari Sumatera Jawa. Kenapa? Biasanya kan sekolah orang Sumatera atau Jawa, kalau balik kampungnya kan. Sementara Jawa sama Sumatera ini sudah banyak dipandangnya di waktu. Sudah banyak dai, apalagi Jawa di Jakarta banyak sekali juga. Maka diterima waktu itu kawan anak yang semua besar, orang Maluku sana, nggak semua besar tuh. Ada lagi orang dari Palu, Sulawesi. Nah, kemana pergi Palu? Jadi pas setelah jalan 2 tahun, kawan anak orang Jawa juga baru diterima lagi. Jadi pemerataan ada kayak begitu. Waktu itu murah dan lewat. Cukup gambaran ketemu sama kayak Tambahan sih ya. Mungkin karena sama biasa kami sama-sama lulus dulu akan lebih kami dengan jalur yang berbeda. Ada murasalah, akiasah. Murasalah itu kita cuma mengupload berkas. Habis itu kita cuma dijual ke pengumuman lewat atau enggak. Jadi kalau kita bisa bilang tadi kayak bahasa itu berkegiatan. Jadi pihak kampus cuma melihat berkas-berkas yang kami murasalah ini. Cuma lihat tuh sepertinya dia layak, udah jawab ini, sepertinya dia layak dan itu ada beberapa persyaratan juga, misal kayak ijazah nggak boleh di bawah nilai 90, besok ada rekomendasinya kuat atau enggak, dari siapa rekomendasi dia, habis itu sertifikat penunjang apakah TOEFL-nya tinggi atau ada sertifikat hafalan pernah hafal 30 juz. Nah, itu jadi penunjang juga yang kami masalah. Tapi mungkin akhir saya yang langsung umroh, yang langsung wawancara wajahan dengan Syekh, yang ada wawancara dengan Syekh, ada beberapa pertanyaan, ada tes Quran, ada tes basic agama Islam dan juga ada yang dari dasar fikih, dan lain-lain sebagainya. Mungkin akhir saya lebih itu mungkin untuk masalah yang wajahan ini. Sama kayak saya juga awal ya. Ini yang pertanyaan cuma pertanyaan keislaman dasarnya. Ataupun cuma formalitas atau Quran paling suruh baca Al-Baqarah. Sisanya